Prioritas yang tinggi memberikan perhatian terhadap proses demokrasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami tidak bisa menilainya dengan apapun. Kerelaan rekan-rekan juang untuk ikut hadir mengawal Pak Masinton Pasaribu dan Pak Mahmud, susah kali kadang-kadang takut salah. Pak Mahmud beserta PDI Perjuangan dan Partai Buruh. Jadi kami jelaskan prosesnya, rekan-rekan juang sekalian. Tadi mungkin sudah diikuti. Untuk menyahuti aspirasi masyarakat Tapanuli Tengah dan juga rekan-rekan juang, kader dan pengurus PDI Perjuangan yang menginginkan perubahan di Tapanuli Tengah. DPP PDI Perjuangan kemudian mengevaluasi keputusan yang sudah diambil sebelumnya dengan aspirasi yang datang dari masyarakat Tapanuli Tengah, aspirasi yang datang dari kader-kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Kemudian Ibu Ketua Umum mencabut keputusan yang sebelumnya dan mengeluarkan keputusan yang baru dengan mencalonkan Pak Masinton dan Pak Mahmud. Merdeka! Merdeka! Dan tidak hanya PDI Perjuangan, kita satu barisan juga dengan Partai Buruh yang juga memberikan D1 KWK terhadap Pak Masinton dan Pak Mahmud. Secara resmi PDI Perjuangan, saya selaku Ketua PLT yang diberikan kepercayaan dan mandat oleh DPP Partai, saya Sarma Hutajulu, yang sekaligus juga DPD Partai, Wakil Ketua Bidang Organisasi, dengan Pak Disman Sihombing sebagai Sekretaris, menjadi PLT DPC Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami secara resmi telah memberitahukan kepada KPU tentang kehadiran kita di malam hari ini. Juga kami telah berkoordinasi soal silon dengan seluruh persyaratan yang diberikan KPU, persyaratan administrasi, surat permohonan, pemberian mandat, menuju orang kita sudah lakukan. Itu sebabnya tadi Bapak Ibu kenapa ada keterlambatan dari jam yang ditentukan, karena kami masih menunggu pembukaan silon oleh KPU dengan seluruh administrasinya. Tetapi setelah kita hadir di KPU, sebagaimana Bapak Ibu telah dengarkan bahwa ada permasalahan silonnya nggak bisa dibuka. Kita tidak tahu kenapa tidak bisa terbuka. Artinya yang punya perangkat itu kan KPU. Harusnya mereka lah yang memberikan panduan dan kemudahan kepada kita sebagai partai politik yang ingin mengakses silon itu supaya itu bisa terbuka, kan itu. Ternyata sampai jam 11.58 KPU tidak ada tindakan apapun terhadap itu dan menjadikan alasan itu terus-menerus. Kita sudah sampaikan kepada KPU dan juga Bawaslu bahwa silon itu hanya alat teknologi yang mempermudah kita untuk mengupload data. Namanya teknologi tentu ada error, ya kan? Mungkin jaringan dan sebagainya, tapi bukan berarti dengan kemacetan teknologi itu kemudian itu bisa menghalangi orang untuk mendaftarkan pasangan calon. Betul. Itu yang harus dihadari oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Ada pidananya itu bagi setiap orang yang menghalang-halangi. Itu ada pidananya, hati-hati. Bapak Ibu Komisioner, ya kan? Ada. Kita juga ada etiknya juga yang bisa kita gunakan. Nah, berulang kali tadi Bapak Ibu dan teman-teman rekan juang sekalian kembali ke situ. Dalam PKPU pasal 145 ayat 2 jelas dikatakan, jika silon sebagai alat yang memudahkan itu ada masalah, maka KPU bisa membuat penetapan. Namanya penetapan itu tidak bisa lisan, Bapak Ibu sekalian. Betul. Namanya penetapan, KPU wajib pleno membuat sebuah keputusan dan dituangkan dalam sebuah berita acara. Tapi
Tapi berulang kali itu kita minta kepada KPU hingga detik terakhir itu mereka tidak mau mengeluarkan. Ada apa? Di mana profesionalisme KPU? Di mana netralitasnya? Di mana independensinya? Itu kewajiban undang-undang KPU sebagai penyelenggara negara untuk melakukan administrasi pendaftaran seluruh pasangan calon. Saya kira itu tidak berlebihan. Tapi hingga detik ini KPU tidak mau. Sehingga tadi kita di detik-detik terakhir menyampaikan pencalonan itu secara manual. Tapi KPU-nya juga menolak tanpa alasan, tanpa landasan undang-undang. Lalu maunya KPU apa? Membuka silon tidak mau. Ganti KPU. Menerima secara manual tidak mau. Membuat berita acara penolakan juga tidak mau. Nah, sebenarnya Bapak Ibu dan rekan-rekan juang, kita tidak mau capek. Betul. Ya kan? Tapi hak konstitusi kita, hak demokrasi kita tidak boleh dikangkangi oleh penyelenggara pemilu. Betul. Hak demokrasi kita, hak kita sebagai partai politik tidak bisa dikebiri oleh KPU dengan kewenangannya yang tidak tahu kita di mana landasan peraturan yang mereka buat. Itu yang mau kita tuntut Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami tadi di akhir tetap meminta difasilitasi. Terima kasih aparat keamanan. Kami tahu Bapak Ibu capek mengkawal kami. Yang hadir hari ini Pak Kapolres dan jajaran kepolisian Kabupaten Tabel Tengah, ini semuanya hadir secara sukarela. Betul. Tidak ada undangan resmi dari kami sebagai partai pengusung terhadap mereka. Ini hanya sebagai bentuk kerinduan masyarakat Tabel Tengah. Mereka menginginkan perubahan. Mereka tidak menginginkan hanya satu pasangan calon yang bisa diusung di Kabupaten Tabel Tengah. Itu teman-teman rekan-rekan juang sekalian. Jadi kita masih menunggu Siap. penetapan KPU. Kami meminta kalau kita satu perjuangan, saya yakin rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan. Betul. Hidup rakyat. Hidup Bapak Ibu. Hidup perubahan. Maka kami minta kita adalah orang-orang terhormat. Kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Siap. Siap. Siap untuk menunggu. Siap. Kalau siap berjanji tidak akan terjadi Kerusuhan. anarkisme. Siap. Kader-kader PDI Perjuangan, kader-kader Partai Buruh, simpatisan PDI Perjuangan, masyarakat Tabel Tengah anti anarkisme. Setuju? Kalau kita setuju, mari kita tunggu dengan aman dan tertib. Siap. Ya. Merdeka. Penjelasan dari saya selaku Ketua PLT, nanti ditambahkan Pak Masinton dan juga Partai Buruh. Terima kasih. Merdeka! Hidup rakyat! Hidup perubahan! Horas Tante! Merdeka! Partai Buruh, kami persilahkan dulu. Mana Pak Ketuanya?